Sesaat lagi, Anda akan mendengarkan program Tidak Ada Yang Mustahil, Mukjizat Itu Nyata. Bersama Pastor Apius Rupang, Gembala GBI Samarinda, Rayon 8. Mari kita membuka kebenaran firman Tuhan pada hari ini di dalam kitab Filipi pasal 3. Filipi pasal 3 ayat yang ke-14. Nah, saya minggu kemarin berbicara KKR di anak muda. Ini luar biasa saudaraku. Anak muda sangat antusias. Dan tiba-tiba Tuhan mengingatkan kembali kepada saya untuk menyampaikan kebenaran firman ini di tengah-tengah para pendengar yang dicintai Tuhan. Mari kita baca Filipi 3 ayat 14. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Nah saudaraku, ada kata berlari-lari. Nah baru-baru ini kita merayakan pesta olahraga saudaraku, Asian Games. Lalu setelah Asian Games selesai, kita merayakan lagi pesta olahraga, yaitu olahraga Asian Para Games, khususnya untuk orang-orang cacat saudaraku. Mereka luar biasa, walaupun mereka dengan tubuh yang terbatas, tetapi mereka bisa menunjukkan bahwa mereka adalah manusia yang punya prestasi yang luar biasa. Nah, kita melihat ada satu kata, yaitu berlari-lari. Paulus mengatakan berlari-lari kepada tujuan. Nah, saudaraku dengar, banyak di antara kita berlari-lari tidak mempunyai tujuan. Tidaklah heran banyak orang hidupnya gak karu-karuan. Berlari-lari, berjalan hidupnya, berlari-lari tapi tidak ada arah saudaraku. Nah ini berbahaya sekali. Nah ini satu tema yang saya bawakan dalam khotbah KKR kemarin saudaraku. Itu satu tema yang judulnya adalah Running the Vision. Berlari kepada tujuan. Nah, dengar saudaraku, untuk berlari kepada tujuan, yang pertama kita harus menemukan visi dulu saudaraku. Tujuan visi. Saya percaya biarlah pada hari ini kita yang mendengar, kita diberikan petunjuk kepada Tuhan. Kita berdoa apa yang menjadi visi dalam hidup kita. Dan yakinkan hidup kita bahwa visi itu datangnya dari Tuhan. Berlari-lari kepada tujuan. Ada 3 aspek saudaraku dalam berlari. Yang pertama, berlari itu matanya ke depan. Dengar saudaraku, Anda gak bisa berlari dengan mata yang gelap. Anda gak bisa berlari dengan mata yang menoleh ke samping atau menoleh ke belakang. Dulu saya ingat saudaraku, ini lucu sekali kejadiannya. Waktu saya belum menikah, saya ingat sekali. Ya saya kasih kesaksian biar kita mendengar saudaraku. Sebagai anak muda, berapa belas tahun yang lalu saya sebagai anak muda waktu belum menikah. Waktu itu saya ke Bandung saudaraku. Saya berjalan di sebuah kampus. Lalu kemudian saya tiba-tiba kaget saudaraku. Karena saya baru pertama kali berada di Bandung. Lalu saya lihat ada seorang wanita yang sepertinya bagi saya belum pernah saya lihat di kota sebelumnya. Ini wanita ini cukup menarik, cantik. Tapi karena dia berjalan, saya berjalan, lalu kemudian mata saya mulai menoleh ke samping, saya nggak menoleh ke depan. Apa yang terjadi saudaraku? Saya jatuh ke parit saudaraku. Semua orang ketawa. Kenapa saya jatuh? Karena saya berjalan matanya ke samping. Saudaraku, sangat berbahaya sekali saudaraku. Ini memang lucu. Seberapa banyak kita berlari, kita melihat ke samping. Kita melihat kejelekan orang lain. Kita berlari, kita melihat ke kiri kanan, kita melihat kekurangan orang lain. Kita melihat apa saudaraku, kita melihat kelebihan orang lain. Kita minder. Sehingga apa saudaraku yang terjadi, mata kita tidak ke depan. Untuk berlari, mata kita harus ke depan. Untuk berlari, mata kita harus tertuju kepada Yesus. Mari kita lihat di dalam Mazmur pasal 123 ayat yang kedua. Firman Tuhan berkata, lihat
Seperti mata para hamba laki-laki memandang kepada tangan tuannya, seperti mata hamba perempuan memandang kepada tangan nyonyanya, demikianlah mata kita memandang kepada Tuhan Allah kita, sampai Ia mengasihani kita, sampai Ia mengasihani saya dan saudara. Dahsyat. Inilah yang disebut dengan worship, saudara. Worship, mata tertuju kepada Tuhan, saudara. Saya ingat, saudaraku, seekor anjing. Kata Proskuneo seperti seekor anjing. Anjing itu duduk diam, dia pandang muka majikannya, dia mulai menggoyangkan ekornya, belakangnya digoyang-goyangkan. Sekalipun Anda pukul anjing itu, dia tetap diam di tempat. Kenapa? Matanya memandang kepada majikannya. Supaya apa, saudaraku? Supaya diberikan makan, saudaraku. Betapa hebatnya seekor anjing. Demikian juga dengan kita, saudaraku. Itulah sebabnya untuk berlari, saudaraku. Biarlah mata kita tertuju kepada Tuhan. Jangan lagi mata kita melihat kekurangan orang lain. Jangan lagi mata kita melihat kiri kanan. Biarlah mata kita semua memandang kepada Tuhan. Saya suka sekali dengan Asian Para Games, saudaraku. Kenapa? Karena mereka berolahraga, mereka bertanding, mereka tidak pernah melihat kekurangan mereka. Karena mereka melihat ke depan, mereka yakin bahwa mereka juga sama seperti manusia yang normal. Hebat, saudara. Saya percaya biarlah pada hari ini mata kita tertuju kepada Tuhan. Yang kedua, saudaraku, menanggalkan segala beban. Saudaraku, makanya kalau kita melihat pelari, saudaraku, seorang pelari gak mungkin menggunakan baju gamis, saudaraku. Seorang pelari gak mungkin menggunakan rok sarung. Semua baju celana yang digunakan itu tipis. Bahkan sepatunya gak mungkin sepatu bot, saudaraku. Gak mungkin sepatu dipakai itu sepatu safety, saudaraku. Semuanya harus ringan. Tidak boleh ada beban. Supaya bisa berlari kencang. Lihat Ibrani pasal 12 ayat yang pertama. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Dengar, semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, engkau tidak akan bisa berlari kepada tujuan. Engkau tidak akan bisa berlari kepada visi yang Tuhan berikan kepadamu selama ada beban, selama ada dosa di pundakmu. Itulah sebabnya Ibrani mengatakan, tanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Tanggalkan, saudaraku, supaya kita semua, saya dan saudara, kita semua bisa berlari kepada visi. Kita berlari kepada tujuan. Yang ketiga, saudara, untuk berlari kita harus melupakan yang ada di belakang. Saudara, sangat mengerikan ketika kita berlari, kita melihat ke belakang, kita ingat masa lalu. Ini sangat berbahaya, saudaraku. Ketika kita berlari, mata tertuju kepada Tuhan, tetapi kita masih ingat kenikmatan dunia. Saudaraku, ini sangat berbahaya, saudaraku. Itulah sebabnya Rasul Paulus berkata, saudaraku, di dalam ayat yang ke-12, Filipi 3:12, dikatakan, bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Di dalam ayat yang ke-13, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang aku lakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku. Melupakan apa yang telah di belakangku. Itulah yang Rasul Paulus katakan, saudara. Kita nggak bisa berlari melihat ke belakang. Kita lihat bagaimana Tuhan menyelamatkan Lot, saudaraku. Lot bersama keluarganya, Tuhan berkata lari. Tetapi istrinya Lot melihat ke belakang. Akibatnya istrinya Lot menjadi tiang garam. Ini satu peringatan yang keras, saudaraku. Tuhan mau setiap kita pribadi lepas pribadi pada hari ini berlari kepada tujuan.
untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Mari pada hari ini, buka hatimu, siapkan staminamu, siapkan rohanimu. Biarlah engkau berlari, engkau menjadi seorang pemenang. Matamu tertuju kepada Yesus. Tanggalkan segala beban, lupakan apa yang ada di belakang. Buka hatimu dan saya berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau memberikan kami kekuatan yang baru Tuhan. Tuhan, ampuni kami kalau mata kami tidak pernah tertuju kepada Engkau. Ampuni Tuhan bila ada dosa dalam hidup kami. Ampuni Tuhan kami kalau kami masih melihat masa lalu kami. Ampuni kami kalau kami bisa melihat ke belakang. Kami masih melihat kenikmatan dunia. Ampuni kami. Tuhan, tolong kami. Biarlah pada hari ini Kau menjadi Tuhan dan Raja dalam hidup kami. Kami mau berlari bersama Tuhan. Kami mau berlari kepada tujuan, kepada visi yang Kau berikan kepada kami. Kami percaya Tuhan, hari ini mujizat terjadi, kesembuhan terjadi, keselamatan terjadi, pemulihan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Saudaraku dikasih Tuhan, awal bulan November kami akan mengadakan ibadah tambahan, ibadah kedua yang akan dimulai jam 17.30. Ibadah kedua jam 17.30 setiap hari Minggu di Hotel Haris lantai 3. Saya mengajak Anda untuk beribadah bersama. Bagi Anda yang gak bisa beribadah pagi, Anda bisa beribadah sore bersama kami. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa di Hotel Haris lantai 3 setiap hari. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Anda sudah mendengarkan siaran Tidak Ada Yang Mustahil, Mukjizat Itu Nyata bersama Pastor Apius Rupang, GBI Samarinda Rayon 8. Informasi ibadah raya GBI Samarinda Rayon 8 dilaksanakan setiap hari Minggu jam 10 pagi bertempat di Hotel Haris, lantai 3, Jalan Sungai Kunjang, samping Jembatan Mahakam. Untuk wilayah Balikpapan, Anda juga dilayani oleh Pastor Apius Rupang. Ibadah dilaksanakan setiap hari Minggu dalam HM Ministry Balikpapan. Jam 7 malam bertempat Menara Bahtera Hotel, lantai 1 Commercial Room, Jalan Jenderal Sudirman, nomor 2 Balikpapan. Bagi Anda yang ingin didoakan atau sharing tentang pergumulan Anda, dapat menghubungi kami di 0812 62 15 55 18 atau WhatsApp kami di 0812 62 15 55 18. Tuhan